Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ulumul Hadis yang beranggotakan An-Nida Lutfia Zahra, Muhammad Faruk, dan Zarifa Azra. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan ilmu hadis dan sejarah pembukuannya. Pengertian ilmu hadis. Hadis adalah perkataan Nabi yang mampu memecahkan persoalan masyarakat pada saat itu, hingga menjadi pedoman umat hingga saat ini. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan sains. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW, yang dilanjutkan pada masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, sampai dengan pada masa setelah tabi'in. Masa Rasulullah. Ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan. Karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya, atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasikannya. Setelah itu barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Selanjutnya pada masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Pada masa Utsman tahap kedua, masa ini terkenal dengan taklil ar-riwayah, pembatasan periwayatan. Pada masa sahabat, tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW. Para sahabat merupakan rujukan yang utama dari dasar ilmu riwayah hadis. Lalu, ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang dikhusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Lalu ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui suatu keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Masa tabi'in. Pada periode tabi'in, penelitian dan kritik matan semakin berkembang seiring dengan perkembangannya masalah-masalah matan yang para tabi'in hadapi. Perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang daya ingat para pembawa dan perawi hadis kuat atau tidak. Bagaimana metode penerimaan dan penyampaian atau tamul wa'adah. Hadis yang kontra bersifat menghapus atau nasik dan mansukh atau kompromi. Kalimat hadis yang sulit dipahami atau gharib al-hadis dan lain-lain, akan tetapi aktivitas seperti itu dalam perkembangannya baru berjalan secara lisan atau syafawi, dari mulut ke mulut dan tidak tertulis. Masa tabi'in. Perkembangan pada masa tabi'in ditandai dengan kejayaan kodifikasi hadis atau aza al-usur sunnah. Karakteristik penulisan hadisnya dengan filterisasi dan klasifikasi atau asr al-jami wa tasih. Ketika pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang sederhana,
belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih campur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku, atau berdiri secara terpisah. Masa setelah tabi'in. Perkembangan pada masa setelah tabi'in ditandai dengan penghimpunan dan penertiban secara sistematik. Karakteristik penulisan hadisnya dengan bereferensi murojaah pada buku-buku sebelumnya tetapi lebih sistematik. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadis yang berdiri sendiri. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.